Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Plesiran Kandang kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyimak pengalaman pribadi saya dalam mengembangkan ternak entok saya atau ternakan entok di kandang saya pribadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas beberapa pengalaman saya dalam menata kandang dan memisahkan entok-entok saya sesuai dengan usia sehingga produktivitas entok tetap terjaga. Simak video ini sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Dalam berternak entok yang perlu diperhatikan adalah lingkungan kandang atau sanitasi kandang. Sanitasi kandang yang saya maksud di sini adalah tingkat kering atau tidaknya kandang itu. Kalau tingkat kebersihan sudah menjadi hal yang wajib perlu kita lakukan. Setiap hari kita harus bisa membersihkan kandang entok kita dari kotoran-kotoran entok kita. Akan tapi yang perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah tingkat keringnya kandang kita. Maka dari itu saya di sini mendesain kandang saya itu pasti ada kandang umbarannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kandang umbaran di sini bersifat untuk meletakkan entok-entok kita atau menempatkan entok-entok kita sehingga entok-entok kita tetap terkena sinar matahari. Nah, tapi bila malam hari tiba, entok-entok saya itu akan saya masukkan ke dalam kandang yang berada di dalam sehingga terhindar dari dinginnya udara malam. Di dalam kandang saya pribadi, saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah untuk kandang yang produksi atau untuk kandang indukan seperti itu. Yang kedua adalah kandang dere atau kandang entok yang menginjak masa produksi, yaitu entok di umur 6 sampai umur 8 bulan. Yang ketiga adalah kandang anakan atau kandang DOE. Bisa dilihat, teman-teman bisa melihat dan memperhatikan bahwasanya kita dalam menata kandang disesuaikan dengan usia umur entok itu pastilah berbeda dari kandang indukan atau kandang entok yang sudah berproduksi. Kelengkapannya diperhatikan. Yang kedua adalah kandang siap berproduksi atau menginjak usia produktif, yaitu di usia 6 sampai 8 bulan, itu bisa dilihat kandangnya. Yang ketiga adalah kandang DOE atau kandang anakan entok yang masih umur di bawah 5 bulan. Itu bisa dilihat juga. Dari ketiga tahapan ini atau ketiga pemisahan kandang ini, pemisahan kandang entok sesuai dengan umurnya itu sudah pasti berbeda. Oke, kita akan masuk ke kandang indukan atau kandang entok yang sudah berproduksi. Bisa dilihat kandang ini adalah kandang entok berproduksi di kandang saya. Saya mendesainnya sedemikian rupa. Yang pertama adalah di dalam kandang entok yang produksi atau yang sudah berproduksi, saya sediakan tempat untuk mengeram. Ini bisa dilihat tempat untuk mengeram ini terbuat dari kayu, bahwasanya di samping kanan dan samping kiri, atas dan bawah itu tertutup rapat. Saya hanya menyediakan 1 pintu di depan saja. Supaya apa? Supaya entok ini tetap bisa mengawasi telur-telurnya dan menjaga dari predator. Dikarenakan apa? Kalau tempat atau ada lubang banyak gitu di tempat mengeram, ini bisa dimungkinkan serangan dari predator seperti tikus ataupun ular itu bisa masuk ke dalam sarang entok tersebut. Tetapi kalau didesain rapat seperti ini, maka entok pasti akan mengawasi hanya dari satu sisi saja. Dari atas, bawah, kanan, kiri itu pasti sudah aman. Di samping itu, di dalam kandang entok yang sudah berproduksi, saya hindarkan dari penyediaan air yang berlebihan. Maksud saya di sini adalah
Bisa dilihat di kandang endok saya ini tidak ada kubangan air sama sekali. Yang saya sediakan itu hanya tempat minum secukupnya saja untuk membentuk entok bisa mencukupi atau bisa mencukupi kebutuhan airnya sehingga terhindar dari dehidrasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika entok yang sudah berproduksi dan sudah mulai mengeram, ini apabila disediakan kubangan, maka dikhawatirkan entok akan berenang di situ dan pasti akan kembali lagi ke tempat bersarangnya atau tempat di mana entok tersebut mengeram. Ini sangat berbahaya apabila entok ini kembali dalam keadaan basah, maka bisa mempengaruhi telur tersebut. Bila terlalu basah, maka telur bisa dipastikan tidak akan menetas. Maka dari itu, di dalam kandang entok saya hindari penyediaan air yang berlebihan dan tidak ada kubangan air atau kolam yang sederhana. Yang saya sediakan hanya tempat minum saja. Yang kedua adalah kita akan masuk ke dalam kandang dere atau kandang persiapan entok-entok yang siap berproduksi. Ini adalah kandang dari entok yang usianya itu di usia 6 sampai 8 bulan atau menginjak berproduksi. Bisa dilihat desain dari kandang ini sangat berbeda dengan kandang produksi tentunya. Yang di sini adalah kami sediakan kubangan yang cukup luas sehingga entok ini bisa leluasa untuk mencukupi kebutuhan airnya, baik dari segi air minum maupun dari segi kecukupan mereka meningkatkan fase birahinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan entok yang dalam usia menginjak fase birahi atau fase produksi ini sangat diperlukan kubangan air untuk membantu mereka atau entok-entok kita meningkatkan fase birahinya sehingga reproduksi diharapkan bisa stabil. Di samping itu, kita bisa melihat posisi dari kubangan ini tidak berada di tengah, melainkan berada di pinggir. Dikarenakan apa? Setiap kubangan pasti akan menjadi kandang entok kita menjadi basah. Dikarenakan semua entok apabila masuk ke dalam air pasti akan mandi dan pasti akan membasahi di sekitar kubangan tersebut. Ini sangat berbahaya apabila kubangan ini berada di tengah-tengah kandang kita karena bisa menjadikan seluruh kandang kita menjadi basah. Lain halnya, kubangan ini saya tempatkan di sebelah pinggir, tidak di tengah. Dikarenakan apa? Saya memastikan yang akan basah pasti hanya di satu sisi saja. Jadi masih ada space atau jarak aman sehingga yang lain, area kandang yang lain itu tetap dalam keadaan kering. Fase yang ketiga atau pemisahan entok yang ketiga yaitu di kandang DOE. Di kandang DOE ini saya mengklasifikasikan entok yang masih di bawah 3 bulan atau 4, 3, 2 atau 1 bulan. Ini saya kategorikan di kandang DOE. Bisa dilihat kandang ini adalah kandang semi umbaran yang tidak ada kubangan, hanya saya sediakan tempat minum saja. DOE ini sangat rentan sekali dengan penyakit. Apalagi kalau musimnya musim dingin seperti saat ini. Ini sangat rentan sekali terkena penyakit. Maka dari itu saya menghindarkan kandang DOE saya dari kubangan yang saya buat, atau saya tidak menyediakan kubangan untuk di kandang DOE. Jadi bisa dapat disimpulkan di kandang saya pribadi, saya menerapkan pengkelompokan entok sesuai umurnya. Bagi saya pribadi,
mengelompokkan entok sesuai umur itu sangatlah penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan kebutuhan entok, masing-masing entok dengan umur yang berbeda, maka kebutuhan kandangnya itu juga berbeda. Baik dari indukan, baik dari entok yang menginjak fase produksi, ataupun entok yang masih dalam DOE atau dalam usia rentan. Tetapi di semua kandang, baik di indukan, fase produksi maupun DOE, saya pasti membuat kandang umbaran. Semua entok pasti membutuhkan terkena sinar matahari supaya menjaga lingkungan kandang entok-entok kita tetap kering dan terhindar dari bibit penyakit. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan, pengalaman saya pribadi dalam beternak entok, supaya entok kita tetap sehat, entok kita tetap birahinya tetap stabil, dan DOE kita tetap bisa tumbuh tanpa terkena penyakit. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, entok-entok kita tetap bisa berproduksi dengan lancar, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari entok kita atau beternak entok kita saat ini. Selamat mencoba mendesain kandang teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.